Jadi tidak ada permintaan apa-apa dari siapapun kepada Partai Garuda untuk mengajukan ini? Oke, tadi saya bicara berdasarkan aturan hukum. Sekarang kita bergosip ya Pak Karni ya. Iya dong, karena kalau yang kita membicarakan soal Kaisang dan yang lain itu tidak ada di dalam pasal manapun. Ya, artinya kita membicarakan di luar dari aturan main ya. Jadi ketika begini, saya mengatakan begini dalam beberapa pertemuan, saya selalu bilang kalau boleh ya, kalau boleh saya mengatakan ke publik bahwa ya kami ini mengajukan gugatan ke MA karena ingin meloloskan Mas Kaisang. Kalau bisa saya mengatakan itu, bisa aja, senang-senang aja saya. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Bahkan ya Mas Kaisang sendiri pun kalau dia mau melakukan gugatan ke MA terkait pasal ini, boleh. Ya. Tapi sayangnya kalau kami mengatakan begitu ke publik, ya pasti kami akan ditegur sama PSI dan Mas Kaisang. Karena kami tidak pernah ada diskusi apapun dengan Mas Kaisang, kami tidak pernah ada diskusi apapun dengan PSI. Ya, jadi kalau sampai ada yang mengatakan itu alasan Partai Garuda, bilang aja untuk Mas Kaisang. Ya saya bilang ya silakan aja kalian mengatakan seperti itu, sah-sah saja kok, nggak ada masalah. Kalaupun memang kami mau mengajukan gugatan itu karena Mas Kaisang pun nggak ada masalah. Cuma faktanya enggak gitu. Putusan 23 HUM 2024 ini hanyalah remake dari sebuah film yang sudah pernah terjadi. Jadi jalan ceritanya sama, aktornya saja yang disesuaikan dengan kondisi waktunya. Oleh karena itu kita bisa telaah dari apa yang kita lihat di putusan 23 Mahkamah Agung ini dan putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada yang diuntungkan dalam putusan ini, iya, apakah itu tujuan dari Partai Garuda atau tidak, yang pasti ada yang diuntungkan. Dan kebetulan di dua putusan ini ada keuntungan bagi anak presiden di putusan 90 yang bernama Mas Gibran Rakabuming Raka, yang waktu itu partai-partai juga bicara ini untuk kepentingan anak muda seluruhnya. Faktanya di putusan 90 hanya ada satu anak muda yang menikmati putusan 90, yaitu Mas Gibran. Dan hari ini perihal yang sama juga disampaikan berulang-ulang bahwa ini untuk seluruh anak muda. Dan ada satu anak muda yang kebetulan secara detail betul-betul berkesesuaian dengan putusan ini, karena ketika pendaftaran belum 30, masih 29 tahun, dan ketika nanti akan dilantik setelah November, yaitu kemungkinan Desember, akan ada sekaligus yang berulang tahun dalam pelantikan kalau menang, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Kebetulan yang betul-betul kebetulan. Yang menarik kita, kenapa kebetulan itu selalu untuk keluarga Pak Jokowi, bukan untuk anak-anak muda yang lain. Waktu ditanya di putusan 90 bahwa ini tidak untuk anak muda yang lain, hanya ada satu anak muda di bumi ini yang pakai putusan itu, putusan 90, nggak ada yang bertanggung jawab soal bahwa ini untuk seluruh anak muda. Dan saya yakin nanti kalau Mas Kaisang mendaftar, juga tidak akan ada yang bertanggung jawab bahwa ini seluruhnya untuk anak muda. Jadi ini remake bagi saya. Di film yang diputar ulang dengan kondisi kekinian saja. Dibuat ulang dengan kondisi kekinian. Yang digunakan juga adalah pengadilan. Kalau di 90 adalah Mahkamah Konstitusi, dan kali ini Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dipakai ulang,
karena tentu orang akan meributkan relasi paman dan keponakannya. Tidak mungkin orang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak ada permainan kalau diulang di Mahkamah Konstitusi. Lalu permainannya dipindahkan lapangannya ke Mahkamah Agung, yang kebetulan Pak Anwar Usman dulu juga adalah bagian dari Mahkamah Agung. Jadi serba kebetulan, kebetulan yang kebetulan. Pasal 7 Undang-Undang 10 menentukan syarat untuk mencalonkan harus berusia 30. Hal yang sama kurang lebih di dalam pasal 4 PKPU 9/2020. Artinya ini berkesesuaian. Kalau sudah berkesesuaian, maka mahkamah harusnya menyatakan bahwa PKPU ini sah karena sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tapi kemudian terjadi penafsiran soal bahwa harus ada perlakuan yang adil, harus berkepastian hukum, yang menurut saya timbul tanda tanya. Bukankah kalau PKPU itu adalah bagian dari kepastian hukum terhadap Undang-Undang 10 karena bunyinya sama. Itu sebabnya ketika dipindahkan dari syarat calon menjadi saat pelantikan timbul keanehan. Kenapa keanehan? Tidak ada proses pencalonan dimanapun yang kemudian disesuaikan syarat umur ketika dilantik. Saya ini PNS Bang Karni, ketika melamar usia saya sesuai syarat harus sesuai dengan ketentuannya. Tidak saat saya dilantik jadi dosen. Mahkamah Konstitusi juga begitu. Beliau yang pernah menjadi hakim agung juga begitu. Usianya harus sesuai dengan syarat saat mau mendaftar, mencalonkan. KPU juga begitu, KPK juga begitu, KY juga begitu, Mahkamah Konstitusi juga begitu. Jadi calon presiden juga begitu, hanya untuk anak calon presiden saja yang berbeda. Jadi ini temuan pertama, menarik. Dan bagi saya tidak sehat cara menafsirnya. Temuannya dari mana? Ya satu-satunya itu. Enggak, ya coba sebutkan. Tadi kan situ mengatakan, ini karena saya tadi berpikir karena ini pakar, saya bisa mendapatkan informasi yang memang sehat. Ternyata nggak sehat nih informasinya. Ya kan sudah Enggak, saya cuma mau nanya, Anda katakan pasal, kan dari tadi Anda hanya bergosip nih. Nah ketika Anda masuk pasal, saya tergelitik ketika Anda bilang, pasal di undang-undang itu sama dengan di PKPU. Iya, Pak. Nah, coba Anda sebutkan. Anda baca baik-baik meskipun bunyi beda, maksudnya sama itu soal syarat pencalonan. Coba yang Anda Pasal bilang sama 7, itu apa? Ayo. Pasal 7 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Ya. Isinya, substansinya sama dengan pasal 4 PKPU 9 Apa tahun samanya? 2020. Karena Anda tadi nggak datang, saya udah jelaskan tuh. Pasalnya berbeda. Makanya Pak, Nah, makanya saya mau belajar tanya. hukum tata negaranya di sana. Bukan. Walaupun saya tidak Ya, bukan. coba sebutkan bedanya lah. Nah, Anda kan tidak datang tadi kan, makanya saya tanya ke Anda, di mana yang katanya sama. Anda pasal berapa? Pasal 7 ayat 2 huruf E. Saya Di sudah jelaskan undang-undang. Anda dan Di undang-undang, silakan Anda sampaikan di PKPU. Bahwa bahwa syarat usia itu harus saat mencalonkan. Itu apa undang-undang apa PKPU? Undang-undang dan Oh. PKPU. Anda salah berarti, Anda nggak baca. Saya baca Pak. Anda Silakan nggak baca. Bahwa itu. Coba Anda buka sekarang terus baca, sama nggak? Ya. Anda ini pakar tapi nggak bicara nggak. Ya silakan sesuai baca. pakar. Saya buktikan kepada Anda bahwa itu maksudnya Ya. adalah syarat pencalonan. Saya kasih. Kalau tidak itu karena syarat Anda pencalonan. karena Anda pakar saya cuma ngasih clue. Di undang-undang itu harus, di PKPU ya itu menyatakan bahwa dapat. Silakan Anda tafsirkan, Anda sebagai pakar. Dapat apa? Enggak, tidak. Ada dari tadi menyatakan sama, tapi Anda tidak bisa Iya. bisa menjelaskan samaan di mana. Ini kata dapatnya Anda di mana? tafsirkan itu berbeda. Bang Karni, saya jamin saya sama soal itu, saya tidak akan berubah. Saya jamin dia Kalau salah.